kajian khususnya 10 hari terakhir Ramadan. Babul khaufi war roja, bab takut dan harap. Ini dua-duanya yang harus ada, itu harus ada pada setiap orang. Ada rasa optimis, berharap, dan rasa khawatir, cemas, takut. Dan yang dimaksud di sini adalah gitu ya, yang dimaksud dengan optimis, tapi juga tidak hilang, tidak lepas gitu rasa khawatir, rasa takutnya itu yang terkait dengan persisnya lah gitunya, terkait dengan akhirat. Setiap orang wajib gitu ya, wajib memiliki rasa harapan besar, optimis gitu ya, untuk bisa masuk surga. Tapi juga tidak boleh lepas, tidak boleh hilang dari rasa cemas, takut kalau masuk neraka. Nah, ini sepasang yang tidak boleh hilang salah satunya. Karena kalau salah satunya hilang, malah jadi melemahkan semangat untuk beramal soleh. Kalau hanya optimis tanpa disertai kekhawatiran, apa istilahnya, jadi overconfidence, kepercayaan diri yang berlebihan, optimis saya pasti masuk surga, justru itu bahaya. Kalau hanya gitu ya, kalau hanya seperti itu. Nah, kemudian apabila hanya ada rasa takut, itulah hanya ketakutan, ini juga sama. Malah menjadi pesimis, malah menjadi hilang harapan untuk masuk surga juga sama. Itu juga akan menghilangkan semangat untuk beramal. Nah, ini harus sepasang gitu ya, harus dua-duanya nih. Al khauf war roja. Nah, tanpa ini, apalagi tanpa dua-duanya gitu ya, apalagi tanpa dua-duanya, keinginan ke surga nggak ada, takut ke neraka juga nggak. Halo, terus hidup ini mau apa? Kalau begitu terus hidup ini mau apa? Keinginan ke surganya nggak ada, takut ke neraka juga enggak. Waduh, teteh baru di tengah-tengah. Kumaha tuh arek nyanyi lah pokoknya mah ilahilas tulil firdaus. Akhirnya hanya sekedar nyanyian unggul. Ilahilas tulil firdaus, ya Allah aku ini kalau ke surga itu tidak pantas. Wala aqwa ala naril jahim, tapi ke neraka juga takut. Ayeun lieur mah kumaha tuh. Justru ke surga itu harus ada rasa optimis. Harus ada gitu ya, kalau andai kamu yakin nggak bisa ke surga? Kok yakin? Aduh gitu ya, ada rasa optimis. Sama lah seperti misalnya kalau mengikuti ujian misalnya. Kalau mengikuti ujian lalu ditanya bagaimana? Yakin nggak bisa nih itu melewati? Yakin nggak itu bisa melewati ujian? Harus yakin. Kalau sudah pesimis, aduh, nggak tahu lah nih, rasanya agak berat nih peluangnya, aduh gitu mah. Nah, berarti kenapa optimis? Ya kalau optimis, kenapa optimis? Ya kalau kalau kecil kayaknya harapannya, ya kenapa juga itu merasa kecil harapan, bahkan tidak punya harapan. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Rasa takutnya itu adalah hanya rasa takut akan ini spesifiknya kan, rasa takutnya itu terkait dengan akhirat yang
apa namanya, yang tadinya yang optimis, harapan besar, bisa lah gitunya, bisa meraihnya, bisa mendapatkannya, yaitu surga. Ya, dan yang ditakuti itu dari dalam hal ini ya, yaitu neraka yang isinya gitu ya, neraka itu adalah azab, siksaan, tidak ada yang lain. Masuk neraka berarti disiksa, nggak ada yang lain. Di neraka itu disiksa berarti dengan siksaan yang sangat berat. Tadi ayat Quran juga banyak ya, dengan siksaan yang apa namanya, bahkan ada yang abadi itu di dalam nerakanya. Abadi itu artinya ya disitulah selama-lamanya, disiksa lah selama-lamanya. Nah, bahkan ada nanti manusia yang seperti itu nantinya di akhiratnya itu masuk neraka dan abadi. Nah, ini yang harus ditakuti oleh manusia. Ya siapa yang sanggup, siapa yang suka gitu kan kalau disiksa. Ya siapa yang suka, siapa yang mau. Orang-orang ini di beberapa ayatnya yang maknanya seperti ini, di beberapa ayat orang-orang kafir yang dulu apa namanya mengejek gitu ya, mengejek apabila disampaikan soal neraka, yang mengejek, yang menertawakan, yang menantang, mana lah neraka itu kalau bisa buru-buru kalau benar. Nah, ternyata setelah benar-benar ini di dalam Al-Quran digambarkan demikiannya. Ternyata setelah benar-benar mereka nanti di akhirat itu melihat neraka, mereka mengatakan kami beriman, memohon kepada Allah, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan beramal soleh, kami tidak akan kufur seperti seperti sebelumnya, seperti dulu. Sudah nggak ada, dunianya sudah hilang, dunianya sudah kiamat itu sudah dihancurkan, sudah dihilangkan, minta dikembalikan lagi ke dunia, dunianya juga kan sudah nggak ada. Artinya ini Allah sudah menyampaikan nih, Allah sudah menyampaikan. Seperti itulah gambarannya nanti manusia yang, atau penyesalan manusia karena ketika di dunianya itu, nah ini nih tidak ada takut-takutnya dengan neraka. Nah ayatnya sekarang, ayatnya yang kemarin tentang rojaannya nih ya, tentang roja, tentang berharap apalagi optimis, itu beda dengan apa namanya, berbeda dengan lamunan, khayalan, angan-angan. Nah, kalau yang tadi misalnya ya, kamu yakin dia bisa lulus ya ujian ini? Wah, saya yakin bisa. Nah, itu kan harus ada apa dasarnya gitu, bisa yakin demikian itu apa dasarnya. Nah tentu dasarnya itu apabila kalau dalam hal ini ya, kenapa yakin, kenapa begitu yakin optimis bisa masuk surga, perasaan optimis, perasaan yakin ke surganya itu dari mana? Ya perasaan optimis, perasaan yakin itu benar dan harus dimiliki. Ini saya katakan ini harus dimiliki. Bisa yakin, bisa optimis itu apabila landasannya adalah sesuai dengan yang Allah terangkan. Menurut Allah yang akan dimasukkan ke surga itu yang seperti apa? Kalau sudah memenuhi, artinya dengan maksimal, dengan semampu yang kita bisa. Karena saya katakan demikian karena biar bagaimanapun kan manusia tidak luput dari kesalahan, selalu saja ada dosa. Nah, tapi kalau
pada dasarnya kita ini sudah sesuai dengan apa yang Allah terangkan. Menurut Allah yang akan dimasukkan ke surga yang seperti apa? Nah, apabila ya katakanlah itunya berusaha nih semaksimal mungkin kita ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Allah, kita optimis, benar berarti benar dan harus benar kalau optimis dan harus optimis. Ya jangan sampai seperti orang-orang orang-orang Yahudi, ya orang-orang Nasrani di dalam Al-Quran yang juga Allah menjelaskan, bahkan mereka itu mengatakan hanya kamilah yang akan masuk ke surga. Nah, landasan mereka apa? Sementara mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman, mereka yang mengingkari, menolak kenabian Rasulullah SAW. Nah, kalau ini berarti disebutnya mereka memandang bahwa mereka lah yang akan masuk surga, tapi tidak jelas landasannya, karena mereka ini justru orang-orang yang tidak beriman, mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Mimpi berarti disebutnya kan mimpi kalau begitu bisa masuk surga. Nah, kalau ar-roja ini yang kemarin diulang sedikitnya. Kalau ar-roja berharap, bahkan optimis gitu, bukan hanya berharap. Artinya memiliki harapan besar, bahkan optimis bisa masuk surga itu apabila yang diinginkan. Karena kan harapan itu keinginan. Dan dalam hal ini kan keinginannya itu keinginan untuk masuk surga. Nah, apabila keinginannya itu disertai dengan penuhi sebabnya, penuhi syarat dan ketentuannya, yaitu yang saya katakan tadi. Ya lihatlah, misalnya gitu ya, lihatlah di dalam Al-Quran. Menurut Allah itu orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu yang seperti apa? Nah, apabila ada keinginan masuk surga dan penuhi apa yang menjadi syarat dan ketentuan seperti yang Allah tetapkan, nah ini optimis itu benar. Ya adapun itu kan, ya bagaimana kan manusia itu selalu saja ada kekurangan, selalu saja ada punya dosa. Nah itu yang harus memunculkan rasa takut. Tidak boleh hilang rasa takut. Tetap saja takut karena kita juga yakin kan bahwa kita juga banyak salah, kita juga punya dosa. Padahal kan di samping itu benar, manusia itu tidak ada yang tidak pernah salah, nggak ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, itu kan tidak ada. Tapi kan dosa itu Allah menjanjikan dihapus nih, dihilangkan. Dosanya itu dihapus, dosanya itu diampuni oleh Allah. Ini pun sama apabila memenuhi syarat dan ketentuan untuk dihapus dan diampuninya dosa. Nah, bahkan kan ada contoh hebat itunya, contoh hebat bagi semua orang selain Nabi lah. Kalau Rasulullah SAW, kalau para Nabi sudah jelas mereka ini yang pasti yang masuk surga, bahkan surganya surga tertinggi. Nah ternyata untuk hal seperti ini bukan hanya untuk para nabi. Ini kebetulan nih kita baca nih hadisnya nih. Ini artinya ya apa lama tadinya boleh optimis bahkan harus gitu ya, boleh optimis bahkan harus. Nah sebentar ini mudah-mudahan nih. Nah ini hadisnya nih, riwayat Al-Bukhari ini. Kita baca terjemahnya saja nih ya, hadisnya lumayan agak panjang nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di salah satu hadis kan Rasulullah SAW menerangkan bahwa surga itu ada 100 tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang tertinggi itu yang paling itulahnya, yang paling nikmat, yang paling hebat. Jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Nah, dan semuanya lah itu jarak satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya demikian. Dan semuanya ada 100 tingkatan. Dan yang tertingginya itu adalah surga Firdaus. Surga tertingginya itu ya tadinya yang termegah, yang terhebat, yang paling nikmat, yang paling baik, itulah paling bagus. Surganya adalah surga Firdaus. Nah, ini di hadis ini demikian nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aduh coba nih perhatikannya dia ini, jadi apanya itu sebetulnya singkat bita ke surga mah itu sampai memunculkan keinginan besar, harus pokoknya ke surga. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, penghuni surga memandang penghuni kamar-kamar di atas mereka. Nah, karena kan ada tingkatannya gitu ya. Jadi ini penghuni yang ini ya melihatlah surga yang tingkatan surga yang di atasnya. Penghuni surga memandang penghuni kamar-kamar di atas mereka sebagaimana mereka memandang bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau barat, disebabkan keutamaan di antara mereka. Nah, coba sekali sampai sini dulu nih. Penghuni surga ya memandang penghuni kamar-kamar di atas mereka sebagaimana memandang bintang kejora. Jauh berarti kan maksudnya bintang kejora yang ada di yang terbit di ufuk timur atau ufuk barat. Ini jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan yang lainnya itu kan sejauh jarak langit dan bumi, tapi bisa kelihatan. Kalau di sini disebutnya penghuni surga memandang ya kamar-kamar penghuni surga di atas mereka sebagaimana mereka memandang atau melihat bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau barat. Sangat jauh berarti kan ya, ada di ufuk timur atau di ufuk barat. Nah, ini disebabkan oleh keutamaan mereka. Artinya yang berada di atas itu lebih utama daripada yang ada di bawahnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini apakah itu tempat tinggal para nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang selain mereka? Nah, ini untuk surga yang tertinggi nih. Nah, ada sahabat yang menanyakan demikian, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang selain mereka? Beliau menjawab, benar. Demi zat yang demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, ini nih coba perhatikan nih. Ini surga tertingginya yang para sahabat menanyakan demikian barusan. Rasulullah, apakah tempat tersebut itu tempat tinggal para nabi yang tidak akan dimasuki oleh selain mereka? Artinya apa itu tempat itu khusus untuk para nabi? Rasulullah SAW menjawab, ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu juga tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya. Dengan kata lain, itu tempat para nabi, iya, tapi itu juga bisa. Atau selain nabi pun bisa.
Ya, selain Nabi pun bisa berada di tempat ini. Ya, artinya ya surga tertinggi, surga yang paling hebat yaitu surga Firdaus itu bukan khusus, tidak dikhususkan oleh Allahnya bagi para nabi. Nah ini nih ya supaya nih sampai 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 memiliki rasa optimis gitu ya. Memiliki rasa optimis masuk surganya bukan sekedar masuk surga. Yakinlah ke surga kalau panganap nawai mah jangan seperti itu. Misi di itu dititahan kopi segera. Kan di surga dititahan kopi di itu di panganap harus optimis harus optimis bahkan sampai bisa nggak gitu di surganya itu di surga seperti yang disebutkan barusan. Rasul, apakah itu khusus para nabi? Ya. Tapi itu juga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul, gitulah gitunya intinya. Ya, tapi kan ya, artinya siapapun bisa. Ya, siapapun boleh. Nah, bisa nggak seseorang itu ini nih perasaan arrojanya gitu ya, berharapnya itu sampai kepada bisa lah masuk surga Firdaus juga, kenapa enggak ya. Jangan sampai yang ini juga termasuk yang ini jadinya melemahkan semangat beramal. Karena kan untuk bisa masuk surga itu hanya dengan beramal soleh. Nah ininya yang suka hilang, ini yang suka tidak ada. Jadi disebut nanti seperti ini. Masuk surganya mau gitu ya, masuk surganya mau tapi beramal solehnya gak mau. Nah ini yang optimis bagaimana? Karena seseorang pasti akan tetap saja melihat dan menyadari amal dirinya seperti apa. Mana mungkin bisa muncul harapan besar, apalagi optimis bisa masuk surga. Sementara dia sendiri sudah menilai amalnya seperti apa. Nah, jangan sampai demikian ya, masuk surganya mau. Tapi beramal solehnya tidak mau. Padahal beramal soleh ini itu yang di awal saya katakan tadi ya. Bisa nggak seseorang itu optimis masuk surga? Bisa, tapi kan harus jelas landasannya. Bisa optimis seperti itu bagaimana? Benar bisa kalau kalau memenuhi menurut Allah. Ya menurut Allah yang oleh Allah akan dimasukkan ke surga itu orang yang seperti apa? Maka apabila sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh Allah itu, maka optimis itu menjadi harus malah. Nah jangan sampai yang tadi, aduh dihayo nyanyian nengtung nanti beramal soleh maksud ya tak nyanyian no eta tu ilahilas tulil firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, bingung tung nama ya Allah aku ini untuk masuk surga tidak pantas, tapi aku juga tidak kuat kalau harus masuk neraka. Entah itu ungkapan apalah, kemudian itu dijadikan syairnya, dijadikan lagu. Versi bahasa Indonesianya ada sih yang barusan, versi Sundanya ada. Itu saya suka mendengar nih kalau sekarang ini sedang sahur. Ketika sedang sahur itu di satu masjid itu suka terdengar ada yang nyanyi sih, udah jadi lagu, bukan doa juga. Jadi lagu dan dua versi bahasa Arabna dan versi bahasa Sundana. Oh iya sing itu bahasa Sundana teh no bieu pokoknya mah nun Gusti abdi teh teu pantes gitulah, teu pantes jadi ahli surga teh.
tapi dia teu kuat ari jadi jadi ahli neraka. Malaikat tapi ka bingung ya imane hayang kumaha tuh, hayang tengah-tengah gitu ka surga moal ka neraka mung. Nah harapan ar-roja itu baru benar, karena ini kan harapan, itu kan harapan untuk masuk surga, baru benar apabila adanya harapan, punya harapan besar bahkan optimis masuk surga itu apabila disertai dengan beramal soleh. Nah ini yang disebut beramal soleh, inilah sebabnya orang masuk surga. Beramal soleh inilah jalannya ke surga, tanpa itu mustahil, tanpa itu makanya jadi lamunan. Jadi hanya sebatas angan seseorang itu ke surga, tapi jalannya tidak ditempuh. Tapi yang menjadi sebabnya tidak dilakukan, yaitu beramal soleh. Ini jauh lagi saya katakan yang tadi. Jadi jangan sampai menjadi orang yang ke surganya mau, tapi beramal solehnya enggak. Ini analogi yang lain nih. Ya, orang yang sakit ingin sembuh, karena orang yang sakit katakanlah merasakan ya mana enak kan, mana nyaman gitu kalau dalam keadaan sakit. Panas dingin meriangnya saja itu udah nggak enak, apalagi kalau disertai misalnya muntah-muntah dan sebagainya lah. Orang sakit itu nggak nyaman, nggak enak. Dia ingin sembuh misalnya, ya berobatlah ke dokter. Setelah oleh dokter kemudian diberi obat, dan dokter pun menetapkan larangan-larangannya. Itu kan biasanya kan dokter suka memberitahu kan apa namanya pantangan dilarang nih oleh dokter itu, jangan ini, yang dilarang itu ini misalnya, dan dianjurkan, ditekankan untuk ini. Mungkin nggak orang itu, benar nggak kalau orang itu saya optimis sembuh karena saya optimis sembuh, sementara obatnya tidak diminum. Kemudian obatnya tidak diminum, kemudian apa yang dilarang terus dilanggar. Apa yang dianjurkan ini sebetulnya oleh dokter ini ya untuk mempercepat proses penyembuhan. Apa yang dianjurkan tidak dilakukan, apa yang dilarang malah dilanggar. Obatnya tidak diminum. Lalu dia mengatakan saya optimis sembuh karena saya sudah ke dokter. Bener liur si urang teh gitu. Nya geus ka dokter nama. Terus ka dokter trek naon? Apakah hanya dengan pergi ke dokter, ngobrol dengan dokter, tapi apa yang disampaikan, dijelaskan oleh dokter itu tidak ada yang dilaksanakan. Jadi itu nanti ke dokter tuh ngobrol bungkul, ngeriung ngejeng dokter tanya ngobrol, kamu ini sakitnya ini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, ini obatnya. Oh iya, obatnya nggak diminum, yang dilarang terus dilanggar, yang dianjurkan tidak dilakukan. Tapi saya optimis sembuh karena saya sudah ke dokter, saya sudah punya ilmunya, saya tahu sekarang saya sakit apa. Artinya kan punya ilmunya karena sudah diberitahu oleh dokter. Oh, saya sekarang sudah punya ilmunya, saya tahu sekarang saya sakit itu kan sudah konsultasi, sudah ngobrol dengan dokter, saya harus begini, saya tidak boleh begitu, tapi tidak ada satupun yang diamalkan. Ini sama sebetulnya nih dengan ya ini kan analogi ya barusan ya. Banyak orang Islam, kafir malah, kita nggak bicara kafir lah. Banyak orang Islam itu yang sudah tahu menurut Allah harus apa, menurut Allah tidak boleh apa, tapi apa yang dilarang oleh Allah dilanggar, yang diperintahkan untuk dilakukan tidak dilakukan. Dia ini, saya optimis masuk surga karena saya sudah tahu ilmunya, saya dapat ilmunya dari Allah.
Karena Allah sudah menerangkan yang akan masuk surga itu orang yang seperti apa. Tenang, saya kan sudah tahu ilmunya. Sementara beramalnya tidak dilakukan. Nah ini nih ya, ini tambahan saja nih ya bagi yang kemarin nih. Jangan sampai, artinya jangan sampai tertukar, tertipu bahkan ya. Apa yang disebut dengan ar-roja, apa yang disebut dengan tamani. Ini tamani nih yang apa namanya yang tadi disebut hanya angan, khayalan, hanya angan kosong gitunya, impian-impian yang tidak apa namanya yang tidak bermakna lah gitu ya. Apabila itu ya angan, impian, keinginan masuk surga itu namanya tamani. Apabila keinginan la ma'a solihil a'mal, apabila keinginan masuk surganya itu tidak disertai dengan beramal soleh, kan mimpi namanya. Ya, bermimpi di sini kan artinya dia bermimpi, dia berkhayal, dia berangan-angan masuk surga apabila tidak disertai dengan beramal soleh. Ini Bu, silakan digaris bawahi ini ya. Sebab atau jalan gitulahnya, sebab seseorang masuk surga itu apa? Beramal soleh. Ya, bagaimana jalannya, bagaimana caranya itu kalau ingin ke surga? Beramal soleh, itulah caranya, itu jalannya. Nah, dimana kan nih seringnya saya katakan berulang-ulang, yang disebut beramal soleh itu artinya amal soleh itu kan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang intinya yang tadi, apa yang dilarang oleh Allah ya tinggalkan, berarti apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, amalkan. Apa yang Allah larang, misalnya kita tidak melakukan, kita meninggalkan sesuatu. Kenapa? Karena Allah melarang, itu amal soleh. Tidak melakukannya itu adalah amal soleh. Kan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintahnya adalah perintah meninggalkan. Seperti yang tadi apa namanya nasihat dokter itu ya, disebutnya suka anjuran dokter apabila seseorang itu, misalnya orang yang sedang sakit ini, oh berarti tidak boleh makan pedas. Nah, tidak mau makan pedas karena dokter yang mengatakan demikian. Nah, kalau ini urusannya urusan agama, ini amal soleh, tekan lada nanti diberi pahala. Berarti saya tidak makan yang pedas karena misalnya kalau ininya karena Allah melarang, padahal saya bisa, padahal saya suka, padahal saya mampu kalau makan pedas, tapi saya tidak mau memakannya karena Allah melarang. Tidak melakukannya itu, itulah amal soleh. Ya, karena beramal soleh itu artinya kan menunjukkan ketaatan. Nah, yang disebut ar-roja itu adalah keinginan. Apa namanya, keinginan nggak, apalagi lah sebutannya dalam bahasa kita nih. Ini yang susah ini untuk membedakan. Kalau roja itu benar gitu, berharap surganya benar. Kalau tamani berharap surganya itu salah. Roja itu benar karena berharapnya disertai amal soleh, namanya roja. Nah, gitulah yang disebut roja itu adalah, makanya boleh disebut roja itu apa? Optimis. Benar nggak? Benar. Bahkan harus optimis itu apabila roja kan. Roja itu adalah keinginan yang disertai dengan amal.
Jadi bukan hanya ingin ke surga, beramalnya enggak. Itu bukan harapan, itu lamunan, itu angan-angan kosong. Nah, ini yang di hadis, ini juga seringnya hadis ini terbawa nih, yaitu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau Nabi pasti pinter pisan atau Nabi ini hadisnya kan demikian. Amal nih disebut nih. Al kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang jenius, bahkan lah jenius di atas jenius di malah. Orang yang demikianlah, hanya orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang jenius itu adalah orang yang mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya. Jadi tidak membebaskan dirinya, disebutnya membiarkan dirinya itu liar gitulah. Tapi dia menguasai diri. Dikekang lah dirinya, itu dikekang gitu oleh dirinya, dia menguasai dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti beramal untuk segala sesuatu yang akan dihadapinya setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Jadi tidak dibiarkan dirinya itu kemana lah gitu, nggak jelas, liar disebut nanti. Dia menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Nah, sebaliknya, wal ajizu, orang yang yang lemah akal, orang yang malah kalau di hadis lain redaksinya ahmak gitu ya. Orang yang paling dungu adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang membiarkan dirinya itu dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang dungu orang yang bodoh, orang yang dungu ini adalah orang yang membiarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Watamanna Allah, tapi dia bukan berharap, mimpi itulah. Tapi dia berkeinginan, berangan-angan kepada Allah. Kalau terjemah harfiah demikian ya, watamanna alallahil amaniya. Nah, tapi dia banyak gitunya berharap, banyak berangan, banyak melamunkan mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Nah, ini hal yang disebut di dalam hadis ini. Rasulullah menyebutnya dengan tamani. Orang itu berangan-angan, angan-angan kosong. Orang itu berkhayal, dia biarkan dirinya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu, sementara di sisi lain, di balik itu dia berangan mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah, termasuk oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang dungu, membiarkan dirinya dikendalikan hawa nafsu, tapi dia berangan-angan oleh Allah diberi banyak kebaikan, termasuk oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya kan benar kan kalau kita menyebut demikian, bahasa kitanya mimpi orang itu masuk surga. Hanya hayalan, hanya hayalan, hanya angan-angan kosong masuk surga kalau seperti ini, yaitu membiarkan dirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tidak seperti yang sebelumnya, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mengendalikan dirinya, menguasai dirinya,
dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya.